Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Nur Fadilah, mahasiswa Magister Teknik Mesin S2 Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan memberikan pembelajaran tentang proses manufaktur pembuatan baterai atau aki. Ingin tahu kelanjutannya? Cekidot. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izinkan Bapak pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu proses manufaktur pembuatan komponen atau sistem dari sepeda motor, yaitu tentang proses manufaktur pembuatan baterai atau aki dari sepeda motor. Seperti kita tahu ya, di setiap motor itu pasti ada akinya kan? Aki itu merupakan komponen penyuplai listrik utama dari sebuah sepeda motor. Di mana ketika emang sepeda motor itu bekerja, dia membutuhkan energi listrik yang berasal dari aki untuk proses bekerjanya atau berfungsi sepeda motor tersebut. Di mana dari pengapian, kemudian listrik starter, ya kan, kemudian ke sistem lampu itu membutuhkan energi listrik yang berasal dari aki. Tapi kadang-kadang kita suka berpikir juga, kira-kira proses pembuatan aki itu seperti apa sih? Ya, karena itu pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sedikit materi tentang proses manufaktur pembuatan baterai, sama nanti akan ada video pembelajaran atau video di pabrik manufaktur pembuatan aki. Oke, proses manufaktur. Oke, lanjut. Pengenalan baterai dulu ya. Untuk kita lanjut tentang bagaimana sih pembuatan aki itu, kita harus kenal dulu aki sepeda motor itu fungsi utamanya itu apa. Yang pertama adalah menyediakan daya untuk starter mesin. Ketika kita menyalakan mesin, kalau motor sekarang bahkan komponen starter manual atau starter eco udah mulai dihilangkan. Ya, itu udah cek ada starter eco. Ada. Pada 160 ada. Ada, Pak. Dari Vilano Yamaha nggak ada ya. Artinya aki ini menjadi komponen yang makin penting. Kalau motor itu akinya habis, apalagi kalau motor metik ya, nggak bisa disentuh. Artinya nggak bisa dinyalakan secara model manual. Ya, kalau akinya habis berarti motor itu sudah tidak bisa berfungsi lagi. Yang kedua adalah menstabilkan sistem kelistrikan sepeda motor. Nah, selain untuk sumber, dia juga untuk menstabilkan komponen atau sumber listrik yang ada pada sepeda motor. Aki motor biasanya kapasitasnya itu adalah 12 volt dengan ampere yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Kalau komponen listrik atau komponen kelistrikan yang makin banyak, maka ampere atau arusnya harus besar. Yang ketiga adalah mengalirkan arus listrik ke komponen elektronik. Ya, tadi ada lampu, ya kan, klakson, sistem starter dan lain sebagainya. Yang keempat, menyimpan energi yang dihasilkan oleh alternator atau sistem pengisian. Itu nanti dibahas di materi selanjutnya. Yang penting kita bahas. Next, komponen utamanya ya. Ada 5 komponen utama dari baterai. Kalau saya boleh lihat. Oke, di dalam baterai ini terdapat sel baterai yang dia terbuat dari bahan kimia itu adalah lumbung dioksida dan reagen negatif dari lumbung atau Pb yang terendam dalam elektrolit atau cairan air aki yang menghasilkan reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Jadi aki ini sebenarnya pada dasarnya proses reaksi kimia yang menghasilkan listrik di mana ada cairan akinya yang direaksikan dengan lumbung, dan di mana dia itu menghasilkan proses oksidasi yang menghasilkan energi listrik. Terus asam sulfat itu adalah cairan akinya atau air akinya, dinamakan asam sulfat atau bahasa kimianya H2SO4. Terus yang ketiga ada timbal atau pelembung, ya, bahan dasar untuk melepaskan positif dan negatif yang menghasilkan reaksi oksidasi reduksi. Tadi sudah Bapak ceritakan ya, selama proses pengisian dan pengosongan. Ada terminal baterai, ya, ini terminalnya, terminal positif dan terminal negatif. Dan wadah penutup atau casingnya ada bagian atas nih. Kalau kalian di sini lihat di depan sini kan dia ada celah. Ini sebenarnya penutup di sini. Dan ada bagian wadahnya. Oke. Proses manufaktur. Ya, kalau di dalam pabriknya sendiri, ya, proses manufaktur ini proses pembuatan dari baterainya sendiri. Tahap awal itu adalah persiapan bahan baku, di mana sebenarnya aki itu terbentuk dari timbal murni. Timbal itu tadi Pb, ya, dia bentuknya seperti besi, nanti kita akan lihat.
yang dipanaskan atau dilebur pada suhu 450 derajat. Jadi lumpur mentah dari tambang itu dilebur dulu di sebuah tungku besar. Dilebur kemudian ditambahkan dengan antimon, kalsium, kalium, atau perak untuk meningkatkan kekuatan dan konduksivitasnya. Jadi nggak cuma Pb doang, tapi ada bahan tambahannya. Nah, untuk sekarang riset itu masih terus berlanjut. Bahan tambahannya ini kadang-kadang suka divariasikan. Mana yang paling efisien nih untuk bisa baterai ini bekerja dengan optimal? Karena kalau peluru doang atau Pb doang itu kan kurang optimal. Jadi ditambahin misalkan oleh nikel, ya kan, oleh kalium, oleh kalsium. Jadi mana presentasi yang paling optimal? Pembuatan grid, ya, paduan timbal dicetak menjadi grid atau jaring-jaring. Jadi kalau kalian lihat di dalam ini ada jaring-jaring kita lihat dengan metode pengecoran dan metode perluasan. Dan terakhir pembuatan pasta aktif. Oksida timbal dicampur dengan berbagai bahan aditif dan air untuk membentuk pasta. Komposisi pasta berbeda untuk lempengan positif PbO2 positif dan lempengan negatif. Jadi beda-beda untuk pembentukan pastanya. Oke, setelah tadi yang dasar kita masuk ke pembentukan lempeng tahap kelanjutan, di mana pasta aktif dioleskan ke grid ya pada mesin pasti otomatis, lempeng positif dan lempeng negatif kemudian dikeringkan dalam oven pengeringan dengan suhu kelembapan terkontrol 24 sampai 48 jam. Nah, kemudian dirakit ya setelah nanti bagian sel-selnya atau pembentukan lempeng-lempeng ini terbentuk, kemudian dirakit ya. Lempengan positif dan negatif disusun secara bergantian, positif negatif. Jadi dia saling seling, ya. Atau PVC yang berpori memungkinkan aliran ion, namun mencegah hubungan sinyal. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan untuk bagian casing. Oke, kalau dilihat videonya, kita lihat dulu videonya saat. Ini ada video souvenir pembuatan aki. Pembuatan video souvenir. Silakan dilihat dulu. Nah, ini dia bahan mentahnya. Yang tadi Bapak lihat ini merupakan peluru atau Pb, dari mana dia didapat dari tambang-tambang apa namanya peluru atau nikel yang ada di daerah-daerah, kemudian dibentuk seperti bahan mentah ini untuk dilebur kembali di proses manufaktur pembuatan aki masing-masing. Ini pabriknya kebetulan dari Tangerang. Ya, jadi kita pakai. Dilebur. Kita masuk ke jadi lebur, panaskan di suhu 400 sampai 500 derajat. Nah, kemudian ini dicetak. Jadi dicetakkan untuk bagian grid atau kisi-kisi aki. Dan setelah dilebur dia dicetak. Nah, itu tadi setelah dicetak dia dilapisi oleh pasta. Masing-masing untuk apa namanya bagian positif dan bagian negatif. Pastanya berbeda. Nah, ini batangnya itu timah ini bukan cuma timah doang ya, tapi campuran tadi ada kalsium, kalium, kemudian ada nikel dan lain sebagainya. Jadi kasih pasta, proses pemberian pasta pada lapisan elektroda masing-masing.
tadi adalah proses untuk pengecasan awal. Jadi tadi dia direndam di larutan air aki. Jadi untuk menciptakan reaksi kimia. Sebenarnya itu ada listrik ya, cuma nggak besar, cuma buat starter awalnya aja. Tadi gelar positif dan negatif disusun selang-seling ya. Positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif negatif. Supaya sama kayak baterai ya. Baterai remote atau baterai mobil-mobilan kan disusunnya positif negatif ya. Kemudian jelas untuk menyambung terminal positif dengan positif, negatif dengan negatif. Kiranya untuk proses pembuatan aki. Baru tahu ya? Jadi sebenarnya proses-proses manufaktur ini menarik sebenarnya. Kalau kita kan di sepeda motor ini kan sering menawarkan jasa perbaikan servis. Tapi kadang-kadang untuk proses pembuatan komponen juga tidak kalah menarik. Apalagi kita kan nggak nyangka kan ternyata pembuatan bahan kayak gini ribet juga kan, dari bahan bakar, ya kan, timah hitam dicampur dengan reaksi bahan-bahan yang sangat bahan-bahan katalis lainnya seperti kalium dan lain sebagainya, baru bisa sampai ke jadi aki gitu. Artinya ini terus berkembang anak-anak ya. Proses atau perkembangan tentang teknologi baterai sudah sangat berkembang. Bahkan apalagi di zaman kendaraan listrik sekarang ya, udah ada sekarang kapasitas baterai yang sampai berapa ribu watt, tapi pengisiannya cuma setengah jam, 30 menit. Artinya itu termasuk dalam perkembangan baterai yang sudah mulai signifikan. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Oke, terakhir tadi kan sudah pembuatan, ada juga nanti ada proses yang namanya pengujian. Tadi sudah dijelasin juga di video ini. Ini Bapak jelaskan dulu sudah. Pengujian ini berfungsi untuk apa? Untuk mengetahui kualitas dari baterai atau aki yang sudah dibuat. Tadi ada uji jatuh dengan beban, ya kan? Kemudian uji ketat, uji dengan direndam suhu air yang dengan suhu yang berbeda, dan kemudian dan uji-uji lain sebagainya. Ini untuk apa fungsinya? Untuk mengetahui kualitas dari baterai yang sudah kita buat di proses manufaktur tadi. Ada pengujian kapasitas ampere dengan beban konstan, kemudian uji tegangan rangkai yang terbuka, uji kebocoran arus, dan uji tekanan internal dan kebocoran. Jadi kalau misalkan aki itu rawat berbeda. Oke. Nah, kalau baterai sepeda motor sendiri anak-anak ada 3 yang perlu kalian tahu. Ada baterai basah ya, atau floater baterai, di mana dia menggunakan elektrolit cairan yang dapat diisi ulang. Jadi kalau kalian lihat aki basah, nanti Bapak akan kasih contohnya setelah ini. Itu adalah aki yang ketika emang ingin performanya bagus, harus kita sering kontrol air akinya.
keunggulannya apa? Harganya murah, namun umur pakainya tidak lama, paling 1 sampai 2 tahun. Karena dia masih menggunakan teknologi yang lama yang menggunakan bahan yang rentan korosi atau karat. Jadi korosi itu apa? Karat. Ini baterai basah itu gampang sekali karat. Terus yang kedua, baterai kering. Ya. Contohnya adalah ini. Baterai kering ini elektrolitnya terserap dalam material separator di dalam. Jadi dia ada airnya, tetap ada air. Cuma air itu menyerap di dalam dan tidak ada tempat pengisian untuk air akinya di atas. Nah, memiliki umur yang lebih panjang 2 sampai 5 tahun tergantung pemakaian. Kalau misalkan kapasitas elektrik atau lampu-lampu di motor kalian banyak, ada pakai bilet dan sebagainya, nggak mungkin ini 2 sampai 5 tahun ya. 2 tahun itu udah, atau 1 tahun apa 2 tahun kurang juga udah rusak. Nah, terus yang terakhir nih yang paling baru yang sering banyak di motor listrik adalah lithium ion. Ini adalah baterai yang paling banyak terdaftar sekarang. Baterai lithium ion itu sama seperti baterai handphone kalian. Baterai handphone kalian itu lithium ion. Nah, bagaimana tuh coba baterai HP tapi dipakai buat menggerakkan motor? Seberat apa baterainya, sebanyak apa baterainya, sama sebesar apa kapasitasnya. Itulah baterai yang sekarang bisa dipakai untuk motor-motor listrik adalah baterai lithium ion. Di mana dia mempunyai teknologi terbaru dengan energi tinggi, bobot ringan dan umur yang panjang. Tergantung pemakaian lagi ya. Lagi kalau misalnya handphone juga keseringan pakainya sambil ngecas, kemudian sambil main Mobile Legends atau Roblox ya kan. Baterainya ya. Jadi tergantung. Nah, terus dia yang paling ini adalah untuk motor sport dan racing karena performa tingginya dan beratnya lebih ringan, yaitu 70% lebih ringan dibandingkan akinya. Yang konvensional apa? Oleh karena itulah baterai lithium ion ini sering dipakai di motor listrik karena dia dengan kapasitas yang lebih besar, dia memberikan tenaga yang lebih baik dibandingkan baterai yang konvensional. Oke, masalah umum pada baterai biasanya adalah ada sulfasi atau terbentuknya kristal di dalam bagian aki yang keras yang tidak dapat balik lagi pada elemen baterai. Jadi baterai itu sering dibiarkan dengan kondisi kosong atau jarang dibakar. Jadi ini adalah membeku, ya, pasta di dalam akinya itu membeku. Itu menyebabkan terjadinya kerusakan. Penyebabnya apa? Karena baterai itu jarang dipakai. Makanya baterai kalau sudah lama di toko jangan langsung kalian beli. Bagaimana Pak cara melihatnya? Dilihat tanggal pembuatannya atau manufakturnya. Sama kayak ban. Ban itu jangan beli ban lama, meskipun harganya ban murah ya. Di pasaran harganya 500.000. Kok dijual ke toko ini 200.000? Jangan langsung beli. Bisa jadi itu ban buatan lama 2021, 2020 lah. Itu akan mengurangi masa pakai kita. Itu juga dengan aki. Kalau aki lama dipakai dia juga tidak bagus. Lama tidak dipakai atau lama ada di toko itu juga. Makanya harus dilihat tanggal pembuatannya. Bisa ada di kotak sini. Ya nantilah Bapak kasih tahu ini buat video dulu ya. Korosi terminal atau bagian ini suka korosi nih. Rata-rata. Akibat ini kan ada reaksi kimia ya, elektrolisis. Elektrolisis itu gampang sekali terjadi ketakutan. Kalau misalkan aki tidak sering atau letaknya itu bagi motor-motor sekarang akinya adanya di dashboard bawah ya. Kena banjir, kena hujan, nah itu kadang-kadang bisa menyebabkan overcharging atau pengisian berlebih. Nah, kalau aki ini overcharge, Bapak pernah nggak sekali melihat overcharge itu di motor CB dari CB? Karena overcharge baterainya mendung. Karena apa? Elektrolit itu menguap. Ibarat air mendidih nih, tapi dia nggak bisa keluar. Yang jadinya yang melendung apa? Plastik ini melendung gitu. Udah panas dia melendung. Itu kalau misalkan untung itu nggak meledak ya, meledak. Yang meledak itu ya cairannya itu yang begini. Karena gas itu kan terperangkap ya. Ini kan sedang. Gas terperangkap jadi kayak balon. Mau tuh aja ketahan ini. Kalau ketahan ini bisa pecah, bahaya. Oke, next. Kesimpulannya ya, proses manufaktur, pengalaman tentang proses manufaktur baterai penting untuk apa? Mengevaluasi sama kita mempelajari sebenarnya aki ini tuh, oh ternyata komponennya seperti ini loh. Ya,
ada bagian-bagian yang ternyata itu tidak mudah untuk proses pembuatannya. Ya. Ada bahan yang jauh diambil dari dalam otak kita untuk bisa membentuk satu buah baterai seperti ini. Prinsip elektrokimia, jadi tadi reaksi kimia antara timbal asam menjadi dasar kerja baterai. Dan terakhir diagnosis dan perawatan. Kalian sudah tahu bagaimana perawatan baterai, mencegah dari korosi dan bijak dalam penggunaan. Dan terakhir perkembangan teknologi. Tadi ada baterai basah, baterai kering, dan baterai lithium ion. Jadi Bapak berharap kalian bisa belajar lagi tentang baterai karena ini tidak simpel. Ya, bagaimana selain perawatannya itu, selain penggunaannya itu seperti apa, tapi perawatannya itu seperti apa. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.